Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurasa Yusuf, mahasiswa dari kelas D atau biasa disebut kelas learning, dan NIM saya yaitu 452009156. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tes intelijensi. Tes intelijensi adalah tes psikologi yang mengukur intelijensi seseorang. Ada bermacam-macam tes intelijensi. Ada tes intelijensi untuk anak, ada tes intelijensi untuk orang dewasa. Ada yang diberikan secara individual, dan ada pula yang diberikan secara klasikal atau kelompok. Ada yang lisan, dan ada juga yang tertulis. Apa yang diukur oleh tes intelijensi yang satu belum tentu sama dengan apa yang diukur oleh tes intelijensi yang lain. Meskipun keduanya bertujuan untuk mengukur intelijensi. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan landasan teori tentang intelijensi pada tes intelijensi. Yang satu berbeda dengan landasan teori tentang intelijensi pada tes intelijensi yang lain. Mungkin juga dasar pengukuran yang digunakan berbeda-beda. Sehubungan dengan apa yang diukur oleh tes intelijensi, ada beberapa macam tes intelijensi. Yang pertama yaitu tes intelijensi umum, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang umum mengenai taraf intelijensi umum dari seseorang. Yang kedua, tes intelijensi khusus, yang hanya memberikan keterangan tentang satu segi atau faktor yang spesifik dari intelijensi. Yang ketiga, tes intelijensi diferensial, yang memberikan gambaran mengenai kemampuan seseorang di dalam berbagai segi atau faktor intelijensi yang memungkinkan didapatnya profil atau gambaran segi-segi kekuatan dan kelemahan dari berfungsinya intelijensi seseorang. Dasar pengukuran yang digunakan dapat berbeda-beda dari tes intelijensi yang satu dengan tes intelijensi yang lain. Misalnya, tes intelijensi yang mengukur taraf intelijensi umum ada yang mendasarkan pengukuran pada yang pertama, usia mental atau MA, yaitu mental age. Yang kedua, skor atau nilai standar yang dapat berkisar dari 0 sampai 100, 0 sampai 20 atau 0 sampai 200 dan sebagainya. Yang ketiga, IQ. Berikutnya beberapa contoh-contoh tes yang sering digunakan. Yang pertama, tes intelijensi dari Wechsler yang mengukur taraf intelijensi umum. Yang pertama, khusus untuk anak-anak yang berusia 4 tahun sampai 6,5 tahun adalah WPPSI, Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence. Yang kedua, untuk anak-anak yang berusia 6,5 tahun sampai 16,5 tahun adalah WISC, Wechsler Intelligence Scale for Children. Yang ketiga, untuk orang-orang dewasa atau WB, Wechsler Bellevue, dan WAIS, Wechsler Adult Intelligence Scale. Tes intelijensi Wechsler adalah tes individual yang diberikan secara lisan dan dijawab secara lisan pula, serta dapat pengukurannya adalah deviation IQ dengan nilai rata-rata 100 dan besar penyimpangan 15. Selanjutnya, tes Culture Fair Intelligence Test dari Kettle mengukur intelijensi umum terdiri dari skala 1, skala 2, skala 3 untuk anak yang berusia 4 tahun sampai dengan orang dewasa. Adalah tes intelijensi yang sifatnya non-verbal atau tanpa penggunaan bahasa, yang diambil secara kelompok dan tertulis. Dasar pengukuran adalah deviation IQ dengan nilai rata-rata 100 dan besar penyimpangan 16,16. Adapun klasifikasi IQ, intelijensi dalam ukuran kemampuan intelektual atau tataran kognitif atau kecerdasan yang mempengaruhi individu dalam belajar atau meraih kesuksesan dalam hidupnya dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan. 140 ke atas adalah genius atau very superior. 130 sampai 139 sangat cerdas atau very superior of gifted. 120 sampai 129 ialah cerdas atau superior. 110 sampai 119 di atas normal atau high average are above average. 90 sampai 109 yaitu normal atau normal or average. 80 sampai 89 di bawah normal atau lower normal or below average.
70-79 sama dengan bodoh atau dull or bodily defective. 50-69 yaitu terbelakang atau meronok or debil. 49 ke bawah yaitu terbelakang imbecile or blunt. Itulah tadi penjelasan saya mengenai tes intelijensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.